Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok waktu rasanya nggak pernah cukup ya? Selalu aja ada daftar tugas yang panjang, terus rasanya kejebak di kesibukan yang gitu-gitu aja? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita mau coba gali nih beberapa pemikiran kunci dari bukunya Oliver Burkeman, 4000 Weeks. Kita fokus ke apa yang bisa dibilang jadi inti kegelisahan kita. Berkman menyebutnya semacam penyakit manusia. Penyakit dalam menghadapi fakta pahit kalau hidup kita ini, ya terbatas. Rata-rata cuma sekitar 4.000 minggu. Kita coba pahami yuk gimana perjuangan kita melawan batas ini malah bikin kita kewalahan. Iya, itu dia intinya. Jadi bukunya itu bilang akar masalahnya seringkali bukan karena kita beneran kekurangan waktu, tapi lebih ke penolakan kita buat nerima kenyataan kalau waktu kita terbatas. Kita tuh kayak terus-terusan berusaha ngalahin waktu, pengennya optimalin semua. Makanya jadi obsesi sama produktivitas, terus perasaan harus selalu sibuk. Nah, itu semua katanya gejala dari penyangkalan tadi. Dan yang ironis, ini ada kutipan dari Edward T. Hall di buku itu, semakin kita coba efisien, malah semakin banyak tugas baru yang datang ngisi waktu kosong. Jadinya ya makin sibuk. Tapi kok rasanya belum tentu lebih puas gitu. Ini kayak jebakan produktivitas yang muncul dari penyakit tadi. Menarik, menarik. Oke, kalau gitu salah satu gejalanya nih, manifestasinya, itu pasti soal kita gampang banget ke distract ya. Apalagi sekarang banyak banget godaan teknologi. Saya jadi ingat contoh di buku itu soal Shinzen yang calon biksu itu kan, yang nyiram air es ke badannya, awalnya kan tersiksa banget tuh. Tapi dia sadar, waktu dia makin fokus ke sensasi dinginnya itu, penderitaannya malah berkurang. Ini maksudnya gimana ya buat kita? Seringnya bukan cuma gangguan dari luar aja, tapi juga dorongan dari dalam diri kita sendiri buat lari dari rasa nggak nyaman. Apalagi rasa nggak nyaman pas kita harus fokus ke sesuatu yang penting, sesuatu yang ngingetin kita sama keterbatasan kita gitu. Kita pengen kabur dari perasaan nggak pegang kendali penuh. Bermen kan ngingetin ya, perhatian kita itu ya hidup kita. Kalau kita alihin ke hal nggak penting ya sama aja kita buang sebagian hidup kita. Sayang banget kan? Oke, jadi selain lari dari saat ini lewat distraksi, gimana dengan kecenderungan kita yang suka cemas berlebihan soal masa depan, merencanakan sampai obsesif, khawatir ini itu juga bagian dari penyakit ini ya? Tentu saja. Keinginan buat ngontrol masa depan yang, ya namanya juga masa depan nggak pasti ini, malah nambah cemas. Ada rujukan ke Stephanie Brown juga kan di buku itu. Dia nyamain ini dengan kecanduan kecepatan, mirip mekanisme adiksi lain lah. Kita kayak mencoba ngeredam rasa cemas dengan bergerak lebih cepat, tapi malah bikin makin cemas. Paradoksnya justru di sini, nerima kalau kita nggak bisa sepenuhnya kontrol masa depan, itu malah bisa bikin lega loh, rasanya lebih bebas. Wah, ini nyambung ke ide soal settling ya, atau menetap pada pilihan. Seringnya kan kata ini konotasinya agak negatif gitu ya, kayak kita pasrah aja, nggak dapat yang terbaik. Tapi kalau kata Berkman, ini justru penting dan baik. Gimana tuh? Betul sekali, ini pakai perspektif Robert Goodin yang dikutip Berkman juga, bagus banget. Katanya, kita itu emang harus settle, nggak ada pilihan lain. Gini, untuk bisa benar-benar dalemin sesuatu, entah itu karir, hubungan, atau keahlian apa gitu, ya kita mesti milih satu jalur. Dan konsekuensinya, ya kita lepasin pilihan-pilihan lain yang mungkin kelihatannya menarik juga. Justru dengan komitmen ke satu pilihan itu, meskipun mungkin nggak sempurna-sempurna amat, disitulah kita bisa nemuin kepuasan yang lebih dalam. Ini sebenarnya bentuk penerimaan keterbatasan, tapi secara aktif dan sadar, bukan pasrah gitu aja. Termasuk nerima aktivitas yang mungkin kelihatannya nggak produktif gitu ya di mata orang banyak. Misalnya, ngeluangin waktu buat hobi. Saya jadi ingat cerita Rod Stewart itu loh, yang bikin miniatur kereta api detail banget sampai puluhan tahun. Persis, aktivitas atelik itu istilahnya Berkman, aktivitas yang tujuannya ya di dalam aktivitas itu sendiri, bukan ngejar hasil di masa depan. Nah, ini jadi penting banget. Ini kayak nantang budaya kita yang sekarang terobsesi banget sama hasil, sama pencapaian. Jadi ngelakuin sesuatu yang kita nikmatin apa adanya, ya nikmatin prosesnya aja. Meskipun kita mungkin biasa-biasa aja ngerjainnya, itu bisa jadi sumber kepuasan yang asli. Ini juga ngelatih sabar loh, kayak cerita M. Scott Peck itu, yang belajar benerin rem mobil, dia bisa nemu masalahnya cuma karena dia sabar ngamatin aja, nggak buru-buru pengen cepat selesai atau cari solusi instan. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, gimana?
inti dari penyakit manusia ini sebenarnya pergulatan kita yang agak sia-sia ya, ngelawan batas waktu yang emang ada. Dan jalan keluarnya menurut Berkman malah ada di penerimaan itu sendiri. Iya, persis. Dengan kita secara sadar milih apa yang emang paling berarti buat kita, terus ya udah lepasin aja fantasi kalau kita bisa ngelakuin semuanya. Nggak mungkin juga kan? Hargai proses yang lagi jalan sekarang, terus belajar sabar sama ketidakpastian. Justru dengan ngakuin keterbatasan kita, ngakuin kita nggak bisa kontrol semua, itu malah ngasih kita kekuatan buat fokus ke apa yang beneran bisa kita pengaruhin dan kita nikmatin saat ini. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Gimana kalau misalnya menerima fakta bahwa kita ini mungkin nggak sepenting itulah ya dalam skala alam semesta yang luas ini, itu bukan sesuatu yang bikin sedih, tapi justru membebaskan. Bebas dari tekanan harus jadi luar biasa, harus ini itu, sehingga Anda bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar otentik dan bermakna buat Anda pribadi, ya di sini, saat ini. Coba pikirkan deh, aktivitas atelik apa? Aktivitas nggak produktif apa yang bisa Anda nikmati sepenuhnya minggu ini? Cuma demi aktivitas itu sendiri.